Shalom, kembali lagi di podcast Naposo HKBP Pelaju dengan tema Tanya Mantan, Tanya-Tanya bersama mantan Naposo HKBP Pelaju. Jadi, bintang tamu kita kali ini akan berbeda dari bintang tamu yang sebelumnya. Karena pembahasan kita juga pada hari ini dengan tema mantan, tanya mantan. Jadi, bintang tamu kali ini agak spesial dari sebelumnya nih. Jadi, salah satu bintang tamu kita ini adalah merupakan mantan dari Naposo HKBP Pelaju dan sekarang sudah menjadi pengusaha yang terkenal di Kota Palembang. Nah, untuk tahu kisah dari pengusaha Naposo ini bagaimana sekarang, kita langsung tanya aja. Dan selamat datang di podcast kita kali ini untuk Bang James. Salam sehat dulu kita, Bang. Selamat datang juga. Jadi kita perkenalkan dulu bintang tamu kita pada malam hari ini adalah Bang James Pasaribu. Oh iya, Abang ini berarti tadi kan kita udah tanya, temanya adalah tanya mantan. Berarti Ya. Abang ini udah pindah dari HKBP Pelaju, Bang ya? Iya, siap. Pada tahun berapa, Bang? 2019. 2019, Ya. berarti masih baru, Bang ya? Masih baru. Sekarang di anggota jemaat HKBP mana? HKBP Apon. HKBP apa Ya. nama sekarang? Oke. Nah, jadi itu perkenalan singkatnya dengan Bang James. Dan, oh iya nih Bang, kalau misalnya kita boleh flashback Siap. dari Naposo kemarin, apa sih Bang yang paling diingat dari Naposo HKBP Pelaju ini? Yang paling diingat itu banyak ya kalau di Naposo HKBP Pelaju. Tapi yang paling begitu berkesan dan ingin kembali lagi ke sana saat di bagian vokal grup dan olahraga. Vokal Tepatnya grup dan tepatnya olahraga. di sana. Berarti Abang cukup aktif kemarin Bang ya, sebagai Naposo. Cukup aktif. Puji Tuhan sekali. Oke, ada nggak sih Bang yang enaknya kemarin jadi Naposo HKBP Pelaju? Ada enaknya. Apa tuh Bang kalau boleh tahu? Ya, enaknya ketika kita sedang ada bilangnya itu ya. Ada kayak kerja bakti tuh. Di situ kan bakti. ya, kerja bakti itu kan di situ kita harus dituntut untuk benar-benar kerja bersama-sama gitu kan. Bahu membahu lah istilahnya. Gitu. Berarti Abang ini sosok yang ulet. Bisa dibilang Bisa, begitu Bang ya. iya. Oh, oke, berarti mantep nih. Dan kalau misalnya tadi ada enaknya, berarti ada yang nggak enaknya juga dong. Ya, kalau nggak enaknya itu segala sesuatu pasti ada yang nggak enaknya. Ada yang Ya, nggak enaknya. kalau nggak enaknya itu ya misal ada sesuatu hal yang memang urgent lah. Urgent. Karena ya ada mungkin nggak bisa ditolong lah istilahnya oleh teman-teman kan gitu. Oh, berarti pernah di istilah kalau misalnya bahasa Palembang itu tekacip Bang ya. Ya kalau tekacip itu pernah lah, cuman nggak bermasalah lah itu. Oke. Ya, Itu termasuk problem setiap manusia lah itu Ya, Bang ya. ya. Oke. Nah, iya nih Bang. Berarti tadi kan kita udah ngebahas Abang ini sebagai mantan dari Naposo HKBP Pelaju. Ya. Dan sekarang juga mempunyai usaha. ya, Dan usaha yang bisa kita lihat. Jadi teman-teman di sini ada namanya Red Garage. Ini produk salah satu dari yang Abang kembangkan sekarang, Bang. ya itu brand Brand yang Abang kembangkan brand yang sekarang. sekarang saya Oke. kembangin ya. Dah. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Bang, Ya. tentang usaha yang Abang jalani. Ya. Ogi mau tahu nih, Bang, Ya. apa sih yang mendasari motivasi Abang untuk berusaha jadi pengusaha ini? Kalau motivasi utama itu terjun ke dalam dunia usaha atau berdagang ini karena pada awalnya itu ya sedikit kita flashback aja ke belakang, tidak ada belum keterima kerja. Jadi daripada kita menunggu sesuatu hal yang belum pasti, lebih baik kita kerjakan apa yang ada di depan mata. Yang di depan mata. Ya, yang di depan mata. Kita istilahnya baca peluang lah istilahnya. Ya itu aja yang kita kerjain. Oke. Gitu. Dari sebelum Red Garage ini, Ya, berarti Abang udah pernah jalani usaha-usaha yang lain ya, Bang? ada. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Di ikan hias tuh yang Ikan pertama. hias, Ya, Bang? ikan cupang dan ikan lohan tuh. Ya. Ikan hias dan Ya, ikan cupang cupang ya ikan tuh ya. cupang tadi. Ikan cupang dan ikan lohan. Ah. Ya.
Itu udah berapa lama dikembangin? Dari kapan kalau boleh tahu? Kalau ikan itu memang dari saya kecil sudah Dari hobi. kecil? Iya, tapi benar-benar untuk difokusin dan diseriusin itu ketika di bangku kuliah 2017. 2017. Ya, 2017. Berarti udah termasuk agak lama ya? 4 Sudah tahun cukup ya. lama. Ya. Dan dari bisnis itu udah termasuk bisnis lah Sudah Bang ya? masuk ke bisnis. Udah Ya, jual sudah beli jual ya? beli, iya. Oke, berarti kalau misalnya setahu Ogi nih Bang ya, Ya. di lohan ini atau ikan hias ini pasti Ya. ada kompetisi-kompetisi gitu Bang ya? Iya, benar. Berarti Abang udah pernah ikut atau belum pernah? Sudah ikut di kompetisi nasional sudah, mau Nasional? di lokal juga pernah. Bahkan sampai ke nasional? Ke nasional. Itu kan Bang Nasional. gimana itu kemarin? Nasionalnya kemarin tepat pada bulan Juli selama 4 hari yang diadakan di salah satu mall ternama di Kota Palembang. Kebetulan ikan yang saya pelihara dan rawat kurang lebih 3 bulan masuk di posisi 5 besar se-Indonesia. 5 besar Iya. se-Indonesia. Iya. Nih, kalau boleh tahu Bang, yang menang ini jenis apa ini? Jenisnya kamfa, ikan dari Thailand. Kava? Asli dari Thailand. Iya. Berarti dimenangin kontes, itu udah balik modal itu berarti ya? Kalau dibilang balik modal itu relatif, tapi yang paling penting itu ikan itu sudah kita rawat semaksimal mungkin. Di dalam kompetisi menang kalah itu urusan belakang. Yang penting Menang kita berani untuk tampil dulu. Oke, menang kalah urusan belakang, yang Ya. penting berani Berani untuk tampil dulu. Ya. Oh, ini udah di awal-awal pun, bahkan di awal pun kita udah mendapat pesan yang positif dari Bang James ini. Oke Bang, tadi kan udah dari lohan, itu berarti sampai tahun berapa nih lohannya tadi? 2019. 2019, 2019. selama 2 tahun ya? Iya, di 2 jalan tahun ya? di jalan. Dari itu udah berapa, kira-kira udah menutupi modal atau udah mendapatkan untung berlebih? Kalau untung berlebih itu Relatif. relatif lah. Relatif. Iya, yang penting itu kalau saya di ikan itu karena berangkat dari hobi. Jadi Berangkat segala dari sesuatu hobi. itu kalau kita berangkat dari hobi, jalaninya hatinya ikhlas tuh. Ikhlas ya. Jadi semangat otomatis wajib semangat. Berarti memang kalau udah didasari dari hobi, yang terbaik pun kita Iya, berikan ya? iya, iya. Oke, bener nih. Bagus nih pesan yang disampaikan oleh Bang Siap. James. Oke nih Bang, dari lohan tadi, berarti selanjutnya dari lohan ini termasuklah yang Red Garage ini tadi, Ya, peralihan lah bisa dibilang. peralihan Ya, ya? dari dunia air ke fashion. Fashion. Oh ternyata Red Garage ini Red Garage fashion. ini fashion, ya. Oh oke. Nah ternyata guys, Red Garage ini adalah toko fashion yang dikembangkan oleh Bang James. Dan kalau boleh tahu nih Bang, kenapa memutuskan berpindah istilahnya tadi dari lohan tadi ikan hias Iya. ke dunia fashion? Jadi kenapa saya memilih untuk di dunia fashion sekarang ya, sebelumnya kan memang fokus di dunia air gitu kan. Ya saya memilih sesuatu yang lebih pasti dan yang memang harus berkembang ke depannya dan berfungsi banyak untuk orang-orang. Iya, Bisa berkembang. iya untuk berkembang untuk orang-orang, bisa dipakai lah kayak gitu kan, kayak pakaian-pakaian gitu Oh kan. berarti memang bertolak belakang Iya, sekali jauh, dengan, sangat jauh. dengan Sangat jauh. ikan Iya. hias tadi ya. Iya. Yang cuman sekedar hobi-hobi orang Iya. yang mempunyai ekonomi berlebih dari Ah, kita. iya. Dan juga beralih ke fashion, Ke yang fashion, memang iya. diutamakan oleh anak muda sekarang Iya. Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang, kalau boleh tahu nih dari mana sih ide awal tuh terbentuk Red Garage? Oh, aku harus membentuk usaha lain nih. Misalnya boleh fashion atau sampai ke terbentuk Red Garage. Jadi sedikit bercerita ya, awal mula Red Garage itu berdiri itu pada tahun 2019 akhir, saya memutuskan untuk ke Jakarta. Ke Jakarta, turun langsung ke pasar, berjualan langsung di pasar. Jadi saya dibantu dan disupport penuh oleh orang tua, oleh Pak tua saya, oleh keluarga besar saya, serta keluarga. teman-teman dari HKBP Pelaju juga. Wah, dari Ada yang mensupport saya juga. Boleh dong tepuk tangan untuk rekan-rekan. masih dibantu sampai di sana Bang Ya. ya. Itu dari perjuangan awal berarti dari tahun 2019. 2019 awal mulanya. Memberanikan diri untuk terjun ke terjun fashion ke tadi. dunia fashion. Oke, ini sangat menarik nih teman-teman. Oke, sampai dari Jakarta tadi itu bertahan berapa lama tuh Bang di sana? Dari Jakarta kemarin belajarnya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu Bang ya? pada bulan Desember, 1 minggu. Jadi memang ketika sampai di Jakarta
besoknya langsung jualan di pasar. Langsung ada Ya. lahan gitu. Iya, langsung memang kebetulan Pak Tua di sana ada punya beberapa toko gitu kan. Toko. Iya. Oke. Jadi saya dikasih kepercayaan dan dicoba untuk menjaga salah satu tokonya. Salah satu Iya. tokonya termasuk tadi barang dari fashion tadi. Iya, barang Oke. dari fashion. FYI nih guys ya, kalau misalnya Bapak tua itu di istilah Batak itu adalah paman yang lebih tua dari Bapak ya. Iya, benar, paman. Nah, oke. Jadi itu FYI sekilas. Dan oh iya Bang, berarti 1 minggu doang nih. 1 minggu doang belajar. 1 minggu doang. Iya. Dan langsung berani terjun. Langsung berani terjun. Pulang ke Palembang, Pulang ke Palembang bulan berapa nih? setelah 1 minggu di sana. 1 minggu pas di sana. Berarti bulan 12 itu? Bulan 12 itu awal Nah, mula lah. awal mula. Ya, setelah pulang ke Palembang langsung berandikan diri untuk buka Red Garage lah. Red Garage. Iya, Red Garage. Tapi sebelum nama Red Garage itu nama brand sebelumnya second branded JSCP ya. Jadi karena menurut saya namanya itu kurang begitu kurang ngejual gitu untuk di online shop. Jadi saya bicara sama sepupu untuk ganti brand dan ganti logo gitu. Ganti brand dan ganti logo. Ini Iya. udah kesepakatan bersama. Kesepakatan berarti kami ya? bertiga. Oke. Iya. Ada maknanya nggak dari Red Garage? Red Garage ini jadi namanya ini kenapa saya buat Red Garage karena semuanya berawal dari garasi merah. Kebetulan di rumah saya garasinya itu merah. Oh. Ya, oke. Kenapa logonya ini anjing? Anjing ini melambangkan yang pertama dia pekerja keras. Ya, dia pekerja keras, dia tangguh, dia lebih lebih loyal dengan apa yang dikerjakan. Iya, lebih loyal gitu. Oke, berarti agak ini mantap nih filosofi dari Red Garage nih. Aduh, kalau misalnya ini ada di fakultas apa nih kalau boleh tahu ya? Dia ada ngebahas tentang logo-logo nih, Bang. Iya. Jadi kalau misalnya boleh dijadiin salah satu sumber dari mata kuliahnya ini. Red Boleh. Garage tadi nih. Boleh. Oke. Dengan senang hati. Dan berarti dari Red Garage ini berarti dari tahun 2019 akhir Iya. setelah itu. Iya. Dan mengganti nama dari sebelumnya yang Second branded Second JSCP branded berganti JSCP. nama menjadi Red Garage. Red Garage. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Bang, udah sampai ke titik sekarang di mana Red Garage itu udah berdiri dan dikenal banyak orang. Boleh tahu nggak kami apa sih ya kesulitan pasti udah banyak nih kesulitan yang melalui ya. Ya. Terutama di era masa pandemi Iya, ini masa ya. pandemi. Kalau boleh tahu apa dong Bang kesulitan yang pernah dijalani dari mulai bukanya Red Garage sampai sekarang? Jadi untuk kesulitan itu yang pertama ketika terjun di dunia fashion ini untuk penentuan marketnya. Penentuan marketnya itu maksudnya itu si pembeli kita gitu, dari kalangan siapa, atau dari anak sekolah, anak kuliah atau anak kantor kan. Jadi saya juga istilahnya tukar pikiran juga sama Pak Tua, sama sepupu, sama keluarga saya juga yang memang sudah ada yang terjun di dunia dagang juga gitu. Jadi kata dia, kita nyangkupnya semuanya aja, kita rangkum semua. Kalau boleh tuh dari SD juga bisa ada? Kalau untuk SD sih nggak ada, kita mulai dari SMA, anak ya? SMA. Oh, berarti relatif dari remaja ya? Iya, dari remaja sampai dewasa. Oke, baik. Dan dari range penentuan dari target pemasaran tadi, selanjutnya apa lagi nih Bang yang pernah dialami kesulitannya? Kesulitannya itu karena bertepatan dengan pandemi ini ya, jujur ya penjualan juga otomatis sangat-sangat berpengaruh ya, bukan hanya saya yang baru berdiri ya, teman-teman yang lain yang sudah beberapa tahun berdiri juga mengalami barang juga sempat saya bilang sulit didapat. Barang tadi. Iya, barang juga sulit didapat. Memang dari bea cukai juga ada terhalang ya. Iya, ada terhalang lah. Kalau boleh tahu nih Bang, berarti termasuk di masalah pemasokan barang ya, terhentinya juga ya. Dan kemarin selama masa pandemi apa pernah
terjadi pelonjakan harga nih dari barang tadi? Kalau pelonjakan harga nggak ada. Nggak ada, Bang. Cuman memang dia kendalanya itu barangnya aja sulit didapat. Sulit Jadi dapat tadi. kalaupun kita punya modal kemarin ya barang susah dapat ya susah. Kita juga kalau saya kayak gigit jari gitu kalau nggak dapat barang gitu. Ya pastilah namanya suka duka di bukan suka duka apa? Dukanya di berdagang itu ketika kita nggak dapat barang yang memang kita pengen ya di situ gitu. Iya, iya. Iya. Jadi agak kurang aja yang kita jual Iya, itu ya. agak kurang. Iya, benar banget. Oh iya nih Bang, tadi kan udah ada Abang tadi ngebahas tentang target pemasaran Iya, tadi. iya. Dan bagaimana sih Bang apa ya istilahnya tuh kayak tetap gitu nyampe ke mereka sampai terkenal di Red Garage-nya. Jadi Dari teknik pemasarannya. oh kalau teknik boleh pemasarannya karena teknik pemasarannya ini saya kan Red Garage mulainya memang di media sosial, tepatnya di Instagram. Konsennya memang di Instagram dan juga di Facebook juga. Jadi Facebook. misalnya media utamanya tetap di media-media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp. Jadi sering sering foto barang gitu langsung Oke. di-upload, di storyin kan gitu. Minta bantu teman-teman untuk buat storyin, bantu memperkenalkan produk saya yang Berarti kembali lagi dari relasi. Iya, tadi relasi, dimiliki iya. di awal ya, bener ya. Oke, kalau misalnya kalau boleh tahu nih Bang, apa nih IG atau Facebook atau online shop? Didaftar ke online shop juga nggak Red Garage? iya Di mana nih Bang? di Shopee. Di Shopee ya? Iya. Ada juga Bang Ada ya? di Shopee. Oke, kalau misalnya mau tahu nanti diklik di bawah ini aja Ya, ya. oke, diklik di link bawah ini. Kayaknya udah agak banyak tadi ya. Iya, siap. Nanti boleh dikirim ke tim editor. Oke, siap. Link-linknya. Nanti saya kirim Mana yang harus videonya dipilih sama foto dari di tim editor. Facebook, IG dan juga Shopee tadi. Iya, siap. Kalau berarti Shopee tadi berarti sampai ke nasional ya, seluruh Indonesia. Nasional. Jadi sedikit bercerita juga setelah di pandemi ini juga jujur saya pribadi memang di awal memang ketika susah dapat barang otomatis juga penjualan juga sangat berpengaruh. Tapi kan istilahnya semuanya kalau kita kerjakan dengan hati yang tulus, kita kerja keras, didorong dengan doa, disupport dengan keluarga serta teman-teman juga. Ya, saya berterima kasih kepada orang tua, kepada Pak Tua Sianipar, kepada sepupu saya semua, teman-teman terdekat saya, dan yang paling saya berterima kasih kepada Naposo HKBP Pelaju ya. Itu saya acungi jempol untuk kalian. Yang sudah mendukung Bantu usaha ini, Bang. mensupport saya, baik membeli produk saya, bantu story, bantu sharing-sharing lah gitu. Kalian manusia luar biasa, guys. Siap. berparas rupawan dan berhati bagai malaikat. Tentu saja. Terima kasih semuanya. Boleh dong tepuk tangan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Oke. Dan tadi kan udah kita bahas nih Bang sedikit dari kesulitan yang pernah Abang Iya. jalani. Dan selain dari kesulitan pasti ada kesan yang bahagia lah istilahnya. Iya. Apa tuh kalau boleh tahu Bang? Dalam Kesan menjalani yang bisnis bahagia itu lebih tepatnya balik lagi yang ke tadi ketika sulit dapat barang. Ketika ini kita putar balik jadi ketika dapat barang yang memang kita incer gitu. Soalnya begitu dapat tuh ya memang jujur apa ya, seneng banget langsung istilahnya ya kayak dapat apalah, dapat kayak barang langka iya gitu. barang-barang Rare. langka iya. Rare deh guys. Iya rare gitu. Jadi istilahnya Red Garage ini kalau bahasa Jakarta second. Kita main barang secondan gitu. Kalau di Palembang BJ gitu. BJ, kalau Ya. istilah orang Palembang BJ ya. BJ ya. Kalau di Medan kita Monza. Berarti second hand lah barang Ya, second hand ya. second hand benar. Tapi kualitas yang sudah diseleksi Iya, sebelumnya ya. itu sortiran semua. Sortiran Ya. semua. Wah, udah luar biasa ini termasuk di Red Garage. Dan berarti kalau misalnya udah di pembeli yang paling jauh nih di luar kota ini di mana nih? Saya dapat buyer paling jauh Ambon. Ambon. Sudah Ambon sampai itu pasar ya? Ambon. Ya, Sudah puji Tuhan, sampai- ya. Wow, itu kemarin berapa pesanan? Kalau di awal dia pesan 2. 2. Ya, dia pasti setiap bulan minta kirim barang. Setiap bulan Setiap bulan dia pasti order. dia jadi pelanggan tetap tuh.
Terima kasih Mas Ambon. Ya. Mas atau Mbak ini? Mas. Mas ya. Bang Terima Bang kasih Bikri. Mas Oke. Ambon. Oke. Dan dari barang yang sudah disortir tadi, Ya. tentunya kita memiliki high quality. Ya, high quality. Dan berarti pricing-nya itu agak dinaikin dong. Ya, price. Nah, Benar. rentang dari harga penjualan dari Red Garage ini berapa nih kalau boleh tahu? Kisarannya? Kisarannya kita mulai dari 100 ribuan sampai 1 jutaan. 100 ribuan Sampai sampai 1 jutaan, ya. Dari ini udah termasuk kemeja atau semuanya? Sudah mencakup semua, Sudah baik mencakup kaos, semua. kemeja, crew neck, hoodie, celana chinos, celana jeans, celana kargo, celana pendek. Kargo, Iya. celana pendek. Oke, Iya. berarti yang udah memang dari fashionnya sekarang ya? Iya, Oh, berarti dari kisaran 100 sampai 1 juta. 1 juta, iya. Sangat bisa disesuaikan dengan kantong-kantong Iya, mahasiswa ya. kantong mahasiswa. Bener banget nih. Oke, Bang. Kalau dari tadi kan udah dibahas pembelinya itu udah sampai ke Ambon. Iya. Dan dari pengirimannya itu bagaimana sih, Bang? Jadi kalau pengirimannya yang pertama itu ya ketika kita barang udah di boket posisinya dia melakukan transfer dulu. Setelah transfer barang pada hari itu langsung kita kirimin melalui GNT. JNE ya. GNT. Pernah mengalami masalah nggak kalau misalnya Selama pengiriman ini lancar-lancar terus. Lancar Ya, terus semoga ya, kedepannya selalu lancar pengiriman. Amin. Puji Tuhan, berarti kalau gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan dalam pengiriman barang, Ya. dalam menghadapi keinginan konsumer, ada nggak nih kesulitannya kalau misalnya nanti kita kan tahu pasti ada buyer yang memiliki kriteria tertentu, Ya. terus kita agak kesulitan. Ya. Pernah nggak mengalami seperti Pasti, itu? pasti, Pasti ya, pasti Bang? selalu ada. Cuman istilahnya di sana saya harus bersikap ya profesional gitu ya. Ya harus ya namanya dia pembeli itulah raja. Aja. Jadi apa istilahnya dia contoh nih Bang atau James dia panggil kan. Ada nggak kemeja polosan atau yang motif gini ya? Kita usahain secepatnya barang harus dicari gitu kan. Kita utamain dulu gitu. Oh, berarti mereka mintanya tuh warna dan juga motif Iya, gitu ya? warna sama motif. Iya. Dari pernah ini nggak Bang? Istilahnya itu, permintaannya terlalu rumit nih, jadi di cancel, pernah berarti? Kalau sejauh ini untuk di cancel nggak ada. Oh, belum pernah. Iya, Bang, belum ya? pernah. Iya. Berarti mereka selalu ada opsi lain. Iya, ada opsi lain. Selalu ada opsi ya, lain pasti itu. Oke, baik. Berarti selalu ada jalan. Iya, selalu ada jalan. Selalu Siap. ada jalan. Dan kalau boleh tahu nih Bang, dari pengalaman Abang berbisnis selama ini menjadi pengusaha terutama di fashion yang sedang Abang jalani ini. Iya. Tipe-tipe konsumer yang pernah Abang hadapi. Kalau tipe-tipe itu banyak ya. Istilahnya ya ada yang pengen barang yang kualitasnya terbaik tetapi low budget. Low budget. Ya. Itu paling sering tuh ya. Itu jujur paling sering. Paling Cuman sering. tetapi kan kita punya opsi lain. Iya. Iya, gitu. Benar. Ya. Oh, jadi berarti cara menghadapinya tadi mengganti barangnya dengan yang lain gitu. Iya, dengan yang lain. Berarti termasuk kalau boleh tahu nih kan di second hand ini berarti ada brand-brand gitu ya. Iya, dia brand-brand. Berarti kualitasnya bisa disamain tapi dengan price yang berbeda. Tadi Iya, termasuk menukar brand. Iya, menukar brand Oh, lah. begitu Iya. konsepnya Bang ya. Iya. Nah, dari usaha yang Abang jalani sekarang, yang pernah kelebihan kalau misalnya kami boleh tahu nih, mana tahu ada yang dari nonton ini ada yang mau berusaha juga seperti Abang kan? Siap. Kelebihan dari kekurangannya dari bisnis yang udah Abang jalani, yang Abang rasakan sekarang ini apa nih Bang? Dari Kalau- kelebihannya dulu boleh. Oke, kalau untuk kelebihannya kita itu bukan kita, sorry. Saya pribadi itu kerjanya ya saya sendiri yang ngatur. Jadi istilahnya contoh nih dibuat deadline hari Senin saya harus cari barang, turun nih ke pasar gitu kan. Hari Selasanya posting barang gitu, foto barang, foto produk lah Iya. istilahnya kan. Hari Rabunya edit gitu kan. Ya malamnya langsung kita posting gitu atau langsung kita kirim ke buyer langganan gitu. Berarti memang tergantung dari kitanya ya. Iya, dari kita Berarti sendiri. nggak tergantung dari orang lain. Iya, ya. orang lain. Dan kekurangannya tadi. Kalau kekurangannya untuk sekarang sih ya karena kerjanya memang sendiri jadi semuanya dihandle sendiri ya, admin sendiri, turun ke pasar
sendiri. Berarti masih benar-benar masih sendiri menjalani Iya ini masih fokus sendiri, ya? cuman istilahnya kalau kayak hari Minggu itu pasti ya ada sepupu yang Oh, yang bantu kan, ngebantu ya ya, cara pemasarannya ya, tadi, ya cara cari, ya sortir packagingnya. barang lah ya. Oke, biaya siap. Dan ini gini bang, dan di Palembang sendiri kan Iya, udah banyak nih usaha-usaha seperti ini. iya, Bagaimana sih bang tipsnya untuk menjaga usaha abang ini biar tetap stabil? oke. Iya. Yang pertama itu tipsnya dari saya, yang pertama kita harus menjalani sesuatu itu yang pertama harus konsisten. Yang kedua, apa yang kita lakukan sepenuh hati. Jadi nggak ada beban gitu, plong aja kan. Yang ketiga, eh, posting selalu produk. Laku nggak Posting laku itu terus. urusan belakang. Posting terus Posting Mas. terus tiap hari, pasti itu. Hmm. Laku nggak laku itu urusan belakang. Yang Iya. penting jangan malu jadi pedagang. Itu pesan buat kalian semua teman-teman ya. Jangan malu jadi pedagang. Karena kita mempunyai bisnisnya, kita yang Iya. bisa ngaturnya ya. Iya, pada Gitu kan, dasarnya Bang? semua kita punya basic jadi pedagang. Iya Jadi sih. jangan malu, jangan gengsi, buang gengsi kalian jauh-jauh teman-teman. Waduh. Oke, jujur kenapa saya bilang buang gengsi kalian jauh-jauh? Saya pertama kali terjun ke persekenan ini gengsi benar. Tetapi gengsi ini harus saya hancurkan secara perlahan karena kenapa? Gengsi nggak bikin saya maju, nggak bikin saya berkembang, nggak bikin saya bisa nggak bikin saya bisa lebih Berkembang lebih ke iya depannya. lebih berkembang ke Iya, depannya, benar, lebih benar, bisa benar. berguna terutama bagi diri saya dulu ya, baru ke orang-orang sekitar. Oke bang, tadi kan berarti utamanya itu adalah semangat dalam menjalani Semangat. bisnis ya. Iya. Nah bang, banyak banget nih makhluk-makhluk pemuda ini yang aduh males deh besok itu gimana sih bang cara menyingkirkan sifat-sifat pemalas tadi dan mengutamakan semangat tadi gimana sih bang caranya? Jadi kalau dari saya pribadi, saya juga dulunya juga pernah pemalas. Setiap Iya. orang pasti pernah pemalas Iya, ya. Jadi semuanya itu harus kita awali dari niatan kita sendiri. Jadi segala sesuatu itu berangkatnya dari niat, teman-teman semua ya. Berangkat dari niat, kita niatin, kita mau maju, apa yang kita lakukan, semuanya harus ada niat. Harus ada Yakin niat. aja semua pasti ada jalan. Jangan pernah menyerah teman-temanku semua. Aduh, ini luar biasa banget bintang tamu kita kali ini guys. Dan oke nih bang, dari usaha ini bang, Red Garage tadi, Ya. kira-kira kedepannya ada yang mau di-upgrade nggak? Atau ada yang mau dikembangin dari usahanya tadi? Kalau misalnya tadi kan udah dari fashion, Ya. atau bisa jadi tadi gabungin sama olahan tadi atau gimana nih? Jadi untuk progres ke depannya tetap kita yang pertama penuhin stok barang untuk para konsumen semua ya. Terus juga doain aja kalau ada rezekinya Red Garage bakal buka toko. Buka toko? Ya, tapi belum sekarang. Oke. Tapi belum sekarang. Bukan Nunggu belum rezekinya dulu. sekarang. Yang penting Oke. kita tetap selalu jualan dulu lah intinya. Iya. Jualan dulu. Mudah-mudahan secepatnya Amin. Bang, ya. Amin. Oh ya, mau nanya nih bang, sekilas dari tampilan abang ini apakah ini barang yang termasuk dijual di Red Garage? Ya, jadi outfit yang saya pakai dari flanel, dari celana chinos sampai sepatu ini full 100% second branded teman-teman ya, kondisi. Ya, kondisi. Kondisi, teman-teman. Jadi Second buat branded teman-teman itu sebagus ini, kalau jadi ini ada sedikit kata tentang kami di persekenan ya. Iya. Kalau ada yang murah, kenapa harus beli yang mahal? Wow. Tetapi kita main di kualitas teman-teman ya. Brand itu nomor 2, yang penting pertama kita kualitas. Kualitas Kualitas. like new itu ya. Murah tapi bukan murahan. Ya, murah bukan murahan. Ya, Murah tapi bukan Bukan murahan, murahan. Kelas, ini kelas banget yang sih. penting original. Yang penting Ya, original. no KW-KW teman-teman ya. Oke. Oke, jadi yang buat yang nonton nih, kalau misalnya penasaran barang-barang itu gimana aja sih? Nah, boleh dilihat tadi dari link yang udah disampaikan di video tadi sebelumnya, di pertengahan kalau nggak salah tadi Iya. ya. Baik itu dari IG, Facebook, dan juga bahkan ada di Shopee. Di Shopee tadi apa namanya deh Bang? Red Garage Red Palembang. Garage Palembang. Iya. Oke. Dan aduh, agak berat di sebelumnya. Ternyata kita untuk penutup nih Bang, Iya. dari usaha yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari semangat yang Abang jalani, dari bisnis sebelumnya sampai ke sekarang yang Red Garage, dan untuk yang nonton ini terutama, Iya. kita kan pasti dari viewers dari Naposo AKBP Pelajar ini pasti yang pemuda-pemudinya. Iya. Dan ada nggak sih Bang dari pesan atau pesan yang mau Abang sampaikan ini sebagai
yang sudah menjalankan usaha ini. Oke. Oke. Pesan dari saya yang paling terpenting, selagi kita muda, lakukanlah apa yang mau kita kerjakan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan didorong dengan doa, teman-teman ya. Selalu semangat, jangan pernah mengeluh. Itu yang paling penting. Jangan pernah mengeluh. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Semangat terus teman-temanku semua ya. Oke. Yakin Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Aduh. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tepuk tangan dulu guys semua. ini keren banget nih. Aduh. Oke. Sebelumnya nih Bang, mau ada mau yang disalamin gak nih untuk naposu pelaju? Kan udah temu kangen lah termasuk Ya. ini ya. Boleh dong Bang sampai salam-salamnya untuk yang Oke. menonton. Salam-salam semua buat semua Naposu AKBP Pelaju yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Buat teman-teman semua, selalu semangat. Jangan lupa mengucapkan syukur ya teman-teman, itu yang paling penting. Dan juga selalulah menginspirasi bagi diri kalian sendiri maupun orang sekeliling kalian. Dan pastinya wajib berguna bagi teman-teman semua ya. Oke, itu Karena aja. itu semua berasal dari diri kita sendiri. Ya, dari diri sendiri. Baru ke orang Baru lain. ke orang lain. Baik, oke. Dan sepertinya sekian dari podcast yang bisa kita bahas pada hari ini. Dan terima kasih karena sudah setia untuk menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menunggu kelanjutan dari video kita yang akan kita buat nanti. Nantikan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like dan juga komen sebanyak-banyak mungkin. Ditunggu ya guys. Terima kasih Bang James. Oke, sama-sama. Terima kasih semua. Oke, shalom. Akhir Salam kata semua. kami akhiri.